dengan orang yang sama, aku Deswita. Dan ini temanku yang namanya Miska. Di podcast kita kali ini, kita akan membahas tentang friendzone atau bisa disebut dengan cinta sepihak. Hayo, siapa di sini yang pernah atau lagi ngalamin friendzone nih? Yuk tonton podcast ini sampai habis. Kita akan kasih tips-tips gimana caranya keluar dari friendzone. Nah, terjebak dalam friendzone adalah hal yang tidak mengenakan dan membuat bingung. Saat kamu terjebak dalam sebuah hubungan friendzone, kamu tipe orang yang mana nih? Tipe orang yang ngefriendzonin atau orang yang difriendzonin? Kalau kamu orang yang difriendzonin, kamu pasti merasa friendzone adalah hal yang tidak menyenangkan dan membuat bertanya-tanya bagaimana sih sebenarnya perasaan dia terhadapmu, atau kamu malah merasa kalau dirimu itu baperan karena dia baik sama kamu. Menjadi yang difriendzonin memang gak enak, tapi pernah gak sih kamu berpikir friendzone dari sudut pandang si dia? Kenapa dia terus menjebakmu dalam hubungan friendzone? Bisa jadi mereka merasakan friendzone adalah zona nyaman mereka. Mereka enggan melangkah ke hubungan selanjutnya karena dua alasan. Pertama, mereka benar-benar nyaman sama kamu dan tidak ingin hubungan kalian selanjutnya menjadi canggung. Kedua, dia memang memandang kamu cocok sebagai teman, bukan sebagai pasangan. Kalau kamu pengen keluar dari zona friendzone, yuk dengerin ini. Friendzone adalah sebuah situasi pertemanan di antara cewek dan cowok yang salah satunya memiliki ketertarikan romantis atau seksualis terhadap yang lainnya. Bisa dibilang friendzone adalah karena pertemanan lawan jenis. Banyak orang yang bilang kalau pertemanan antara cowok dan cewek itu sulit terjadi. Sering berjalannya waktu, pasti ada salah satu dari mereka yang merasa tertarik dan kemudian terjebak dalam hubungan friendzone. Nah, saat mereka berteman, salah satu di antaranya mereka mengembangkan perasaan lebih intens dan ingin menjadi lebih dari teman dengan yang lainnya atau ingin memulai komitmen. Nah, dan yang lainnya merasa cukup bahagia menjadi teman saja. Akhirnya orang tersebut terjebak dalam friendzone, atau teman friendzone terjadi karena adanya ketidakcocokan dalam perasaan romantis antara dua individu dan kebutuhan emosional kedua individu tidak terpenuhi. Salah satunya, pihak tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dan dibutuhkan, karena semua hubungan baik dibangun dari pertukaran sosial yang saling memuaskan. Ketika seseorang terjebak di friendzone, mereka telah melakukan pertukaran yang tidak adil. Orang lain mendapatkan semuanya yang dia inginkan, tetapi orang yang merasa terjebak di friendzone tidak sepenuhnya puas. Seperti judulnya, salah satu alasan kamu terjebak dalam friendzone adalah karena mereka masih nyaman di zona dia. Makanya dia memilih berteman sama kamu. Masih ada alasan lain juga yang dijadikan teman menyebabkan friendzone. Yang pertama, dia belum bisa berkomitmen dengan kamu. Kamu cocok menjalin hubungan dengan dia. Hubungan itu tentang give and take. Ketika kamu terjebak dalam friendzone adalah kamu terlalu banyak memberi. Ada beberapa prinsip yang kamu bisa gunakan untuk menyeimbangkan give and take. Prinsip itu juga bisa kamu gunakan untuk keluar dari friendzone. Kamu selama ini bisa mulai menunjukkan kekurang ketertarikan kamu, entah itu dalam percakapan atau ketika diajak pergi. Selama ini hubunganmu tidak seimbang karena kamu lebih tertarik dan lebih menghargai dia. Coba ambil langkah mundur, jangan terlalu bergantung dengan dia. Jika selama ini kamu intens berhubungan dengan dia, coba sekarang berilah sedikit waktu buat dia. Jika mereka benar-benar menghargai kamu, maka ketidakhadiran kamu akan membuat mereka merindukan kamu dan menginginkan kamu lebih. Ketika kamu akan membuat mereka merindukan kamu tidak lagi ada, maka kemungkinan besar akan merasakan kehilangan. Tapi jika dia tidak mencari kamu, bisa jadi sinyal bahwa dia tidak tertarik denganmu. Nah, kalau kakaknya nih, pernah nggak sih berada dalam hubungan friendzone ini? Iya, pernah sekali, Kak.
Terus gimana nih Kak caranya keluar dari zona itu? Ya gimana ya, pertama kan kayak berharap banget ya, Iya. kayak bakal ada sebuah hubungan dari pertemanan. Nah ya apa ya, kayak pelan-pelan lah menyadari kalau ya lawan jenisnya tuh nggak menyukai, Iya. jadinya kan kayak gimana gitu loh. Cuma dianggap temen tuh sakit Iya, banget gak sih iya Kak? banget. Kita udah berharap Lebih juga. iya, bisa dia bisa memiliki kita lah, tapi Iya. ternyata kita cuma dianggap temen gitu tuh Sakit banget. enggak sih? Terus apa ya, mungkin karena kita baperan kali ya Kak. Iya, karena kita terlalu perasaannya terlalu itu ya. Menggebu-gebu Iya. Nah, terus pokoknya kalian yang lagi ngalamin di zona ini, kalian sabar ya. Maksudnya nunggu apa ya? Perasaannya nunggu kepastian balik. aja Iya. lah. Nah, itu tips-tips dari kita ya. Kalian masih bingung buat keluar dari zona itu, sabar dulu aja sambil mempertimbangkan semuanya. Sampai sini pembahasan kita. Makasih guys yang udah dengerin sampai habis. Bye, sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Bye.